Shalom, salam semangat Oma Sate Pak D. Klamut. Tema renungan kita saat ini, jangan takut memberi. Mari bersama kita mencermati bacaan kita dari Injil Markus pada pasal yang ke-6 di ayat 34 hingga 44. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat memberi makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pernahkah kita mendengar, "Maaf, aku masih kekurangan, belum bisa berbagi"? Ya, semoga suatu saat aku berlebih, aku bisa memberi. Orang enggan atau malah takut berbagi. Bila demikian adanya, mari bersama kita belajar dari Tuhan Yesus. Setelah selesai pelayanannya, Yesus mengajak para murid ke tempat sepi untuk beristirahat. Mereka letih, mereka belum makan. Namun ternyata orang banyak menunggu. Dan karena belas kasihannya, ia memutuskan mengajar mereka. Dan hari pun mulai malam dan banyak orang lapar. Para murid meminta mereka pergi dan mencari makan. Namun Yesus meminta para murid memberi mereka makan. Butuh dana yang banyak untuk menyediakan makanan bagi mereka. Maka dalam kasihnya, hanya dengan yang ada 5 roti dan 2 ikan, bisa untuk mengenyangkan 5.000 laki-laki, bahkan 5.000 orang lebih. Ada sisa 12 bakul. Ya, mujizat Allah terjadi. Teladan kebaikan dari Tuhan. Dan tentunya ini menyadarkan kita, bagaimana dengan kita? Masihkah kita menolak memberi? Masihkah kita menunggu kesempatan yang baik dalam memberi? Berbagi saat dalam keadaan baik-baik saja, tapi tentunya akan sulit ketika keadaan tidak memungkinkan. Jangan khawatir, jangan takut memberi. Satu ajakan yang membawa kita, bagaimana kita bergerak menolong siapapun yang butuh bantuan kita. Selama kita ada dalam segala niat baik, jangan takut. Tuhan tidak akan membiarkan kita berkekurangan karena memberi. Ada karya mujizat di balik setiap kebaikan kita. Ada mereka yang memberi, namun mereka semakin berkelimpahan. Namun
Ada juga mereka yang berhitung sekali, namun tetap saja berkekurangan. Mari bersama, kita tidak takut memberi, karena Tuhan telah banyak memberi bagi kita. Mari bersama kita tidak takut memberi, karena kita yakin segala kebaikan yang kita nyatakan pada saatnya berkat Tuhan akan melimpah bagi siapapun, bagi mereka yang bermurah hati. Selamat hadir dalam kehidupan yang penuh dengan kemurahan, karena Tuhan akan senantiasa bermurah hati. Amin. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena iman, percaya, dan hidup kami yang penuh dengan pengharapan. Engkaulah Tuhan, Sang Maha Cinta Kasih, yang memampukan kami hidup dalam keteladanan Kristus yang penuh dengan cinta kasih. Mampukan kami menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu dengan selalu memperbaharui kehidupan kami, sehingga kasih-Mu semakin dirasakan oleh banyak orang. Nama-Mu dimuliakan di dalam segala kebaikan, di dalam saat memberi, dan mukjizat itu akan nyata. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan Omah Sate Pak Deklamut hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.